membungkam Amin Rais dan kawan-kawan yang selalu nyinyir tidak ada investor. Kini Basuki menyebut 220 investor asing masuk ke IKN. Mantap. Mas, Bapak izin Pak, kan sebentar lagi Pak untuk mempercepat realisasi investasi Pak. Iya. Nah, dari 420 investor kira tahun berapa persen yang akan terrealisasi? ini bukan nih. Justru ini akan kayak dari 472 yang menurut ini saya hanya melanjutkan, menurut evaluasi sebelumnya itu hanya 220-an yang layak disebut investor. Karena yang lainnya itu ada kontraktor, ada konsultan, ada supplier, itu saya minta dijawab. Dan mereka tidak jadi dijawab. 220 yang kemarin sudah bikin kan 45. Nah sekarang sisanya nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi yang sedang proses itu ada 60-an. Nah, ini akan kita coba percepat lagi. Pak, itu dari dalam negeri atau dari luar negeri Pak yang 60 itu Pak? Dua dari luar negeri. Ada 2 dari luar negeri. Dari Jepang dan satunya saya Timur Tengah. juga belum, yang Masdar belum, tapi kalau yang dua itu China dan dari Jepang. Iya, fokusnya di mana? Itulah Basuki Hadimulyono yang merupakan kepala otorita IKN, di mana dia mengatakan bahwa ada 220 investor masuk ke IKN dan 2 diantaranya adalah dari 2 negara, yakni dari Cina dan dari Jepang. Ya, otomatis pernyataan ini membungkam Amin Rais dan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa tidak ada IKN Indonesia. Mangkrak begitu kata Amin Rais dan Rocky Gerung. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu. Saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu 0. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang 0, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Tapi kan ini data yang saya peroleh itu. Dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Dan batal semua kan. Jadi Bahlil berbohong dari awal. Disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya. Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak beres sekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri,
karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu juga sekaligus kantor presiden itu memang belum 50% lah. Walaupun ada sudah 80%, tapi saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang kesleo atau tergilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia. Para pemuji Jokowi mengatakan bahwa memastikan IKN akan mangkrak. Ya, seperti halnya Amin Rais, Rocky Gerung, dan para tokoh-tokoh yang lain. Ya, kita dengarkan pernyataan diantaranya adalah mereka yang tidak Ibu Kota percaya. Nusantara akan menjadi kota hantu atau proyek mangkrak semakin mendekati kenyataan. Kota baru itu seolah menjadi ajang pembuktian antara prediksi yang menyaksikan kelanjutannya dengan ambisi Jokowi untuk memiliki legasi. Ambisi Jokowi untuk mewujudkan IKN ini dimulai dengan membuat undang-undang IKN yang mengabaikan proses lazim pembentukan sebuah undang-undang. Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dilakukan secara komprehensif dan minim partisipasi publik. Seharusnya sebagai negara yang menganut prinsip sebagai negara hukum alias Prestat, pembentukan undang-undang harus memberi ruang kepada publik sebelum disahkan menjadi undang-undang. Tapi yang terjadi malah penguasa menentukan hukum dan pasca terbit undang-undang baru diperdebatkan akibat adanya pro kontra. Sebuah pola pemaksaan yang kerap dilakukan Jokowi yang mengesankan negara ini bukan lagi negara hukum tetapi sudah mengarah pada negara kekuasaan. Inilah salah satu contoh yang tidak melewati dialog publik yang lengkap, oke? Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Pujar Anies pada debat Capres Selasa 12 Desember 2023 mengkritik langkah Jokowi itu. Di tengah kritik dan kesangsian terhadap proyek IKN, Jokowi dan pendukungnya terus meyakinkan publik bahwa proyek ini akan tetap berjalan dan diminati banyak investor dari luar negeri. Namun dalam perjalanannya, SoftBank, sebuah grup bisnis asal Jepang yang bergerak di sektor teknologi, energi, dan keuangan yang akan berinvestasi, menyatakan mundur dari IKN. Kemunduran SoftBank ini membuat investor dari luar lainnya menahan diri untuk masuk dan membiayai proyek ini. Ada kekhawatiran dari stabilisasi politik yang membuat para investor mengkalkulasi ulang seluruh portofolio investasinya. APBN sisa 17 triliun dan investor asing kosong. IKN terancam mangkrak. Wah. Ini gimana? Coba bayangkan. APBN kita tinggal 17 triliun begitu kan. Sisa 17 triliun. Apakah investor asing kosong? Lantas kalau ini terancam IKN mangkrak, ini akan menjadi sejarah bahwa seorang Jokowi bapak infrastruktur mangkrak. Jangan-jangan 11-12 dengan Pak SBY ya, bagaimana Hambalang sekarang ini mangkrak habis-habisan. Hanya buang-buang anggaran saja, hanya buang-buang uang saja di situ begitu kan. Rakyat yang menjadi beban. Bayangkan kalau tidak bisa untuk membangun IKN, masih ngutang sana sini, masih membebankan kepada APBN, jangan gak usahlah pindah di situ. Di Jakarta saja kan enak begitu kan. Masih saja ngotot mau pindah sana sini. Uangnya dari mana? Uangnya ini semuanya ditanggung oleh rakyat, menjadi beban kepada rakyat Indonesia. Ini kan logikanya agak gimana begitu kan ya. Agak gerasa gerusu tiba-tiba mau membangun IKN. Ya, itu pun belum ada yang minat. Ini kacau begitu kan ya, kacau. Ini gimana seorang Jokowi begitu, katanya investor antri ya. Tapi pada ujung-ujungnya ya sekarang kita lihat saja nol mereka begitu kan ya. Istananya buat aja tiang-tiangnya dari barang-barang pohon kayu hutan Kalimantan. Cocok. Ada nuansa arsitek yang bagus begitu kan. Ini gimana begitu? Saya kira
kita lihat saja dengan angka yang begitu fantastis, dengan anggaran yang kemudian 16 triliun, saya kira masih kurang begitu kan. Ya kurang di situ, masih belum selesai semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh si Bahlil ini begitu kan, katanya sampai 50 triliun investasi asing sudah masuk IKN. Kalau 50 triliun saya kira akan gampang begitu kan. Sisanya walaupun dibebankan ke APBN kan gampang begitu. Kecil. Tapi kalau semuanya dibebankan pada APBN, ya yang menjadi hambatan, yang menjadi beban di situ adalah rakyat Indonesia nantinya. Bisa saja apa-apa naik begitu. Ini kata Bahlil begitu kan ya. Pendukungnya tetap aja mengatakan terima kasih kepada Jokowi yang membuat Indonesia makin maju. Pak Prabowo fokus untuk program utama, yaitu makan siang gratis. Jadi ya dengan anggaran yang terbatas kayak agak sulit KIKN ini bisa dikebut. Oleh sebab itu pasti ya Pak Prabowo tetap akan yang memilih tinggal di Jakarta. Kabarnya Pak Prabowo ogah pindah ke situ begitu kan ya. Kalau Pak Prabowo ogah pindah ke situ ngapain? Ya semuanya kan pasti kan tidak mau pindah di situ begitu kan. Ini pasti seorang Jokowi kaget nantinya begitu kan ya. Kaget katanya membludak ya. Katanya